Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Setelah kemarin kita belajar tentang logika dan pemrograman menggunakan Boolean C++, hari ini kita belajar tentang logika dan algoritma. Pertemuan selama kita di rumah itu materinya tentang logika dan algoritma. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke logika dan pemrograman itu pakai C++ itu kalau jarak jauh itu rada sulit ya kita ya menjelaskannya. Nah makanya hari ini kita belajar tentang logika dan algoritma itu teori dari pemrogramannya. Nah sebelum masuk ke dalam lanjutannya, kita harus tahu dulu pengertian dasar dari logika dan algoritma. Nah, mungkin sudah dibahas dari sebelum-sebelumnya di pelajaran logika dan pemrograman. Nah, ini kita bahas sedikit lagi ya. Logika dan algoritma ya. Yang pertama, logika itu diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles yang pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Sedangkan algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Ya, beliau adalah seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah ya, sekitar tahun 825. Nah, apa sih itu logika dan algoritma? Logika itu adalah sebuah penalaran atau bentuk pemikiran ya, atau ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Jadi cara gampangannya aja logika itu adalah penalaran atau bentuk pemikiran gitu. Nah selanjutnya ada algoritma. Algoritma itu ada 3 pengertian juga. Yang pertama ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah itu dapat diperoleh ya. Jadi langkah-langkah untuk mencari solusi. Nah, yang kedua ada suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang terintegrasi. Nah, yang ketiga ada suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Nah, gampangannya definisi algoritma itu adalah suatu langkah-langkah yang dilakukan agar solusi itu dapat diperoleh. Itu gampangannya. Yang biar kita gampang ingat aja ya. Jadi kalau definisi itu adalah penalaran, sedangkan algoritma itu langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang dilakukan biar solusinya kita temui. Nah, itu. Nah, apa sih tahap penyelesaiannya? Tahap penyelesaiannya itu ada, yang pertama itu ada masalah. Tentukan masalahnya itu apa. Kemudian kita cari tahu modelnya. Yang ketiga, algoritmanya, langkah-langkahnya dalam penyelesaian ya. Yang keempat ada program, yang kelima eksekusi ya. Yang terakhir itu baru kita menentukan hasilnya. Itu tahap penyelesaiannya. Nah, kriteria pemilihan algoritma itu ada 5. Yang pertama ada output, ada efektivitas dan efisien, kemudian ada jumlah langkahnya berhingga, kemudian ada berakhir atau semi algoritma, yang terakhir ada terstruktur. Yang pertama ada output. Algoritma itu harus punya output yang merupakan solusi dari masalah yang sedang diselesaikan. Outputnya itu ya solusinya. Nah, yang kedua ada efektivitas dan efisien. Efektif. Kenapa harus efektif? Ya, algoritma itu harus menghasilkan solusi yang sesuai dengan masalah yang diselesaikan, atau algoritma itu harus tepat guna ya. Jadi kriterianya itu. Nah, terus selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi itu jika waktu proses algoritma relatif lebih singkat dan penggunaan memori komputernya lebih sedikit. Efisien itu waktunya singkat, terus penggunaannya sedikit ya, itu efisiensi ya. Selanjutnya jumlah langkahnya berhingga. Nah, barisan instruksi yang dibuat harus dalam suatu urutan tertentu atau harus berhingga agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan tidak memerlukan relatif yang lama ya.
Jadi instruksinya itu harus urut ya, hingga masalahnya itu bisa diselesaikan nggak lama, jadi kayak tepat guna ya, lebih efektif gitu. Selanjutnya ada berakhir atau semi algoritma. Berakhir ini maksudnya adalah jadi proses penyelesaian masalah itu harus berakhir dengan hasil akhir yang merupakan solusinya atau informasi yang tidak ketemukan solusinya. Nah, itu berakhir ya. Jadi harus ada akhirannya, ada solusinya. Nah, semi algoritma ini yang dimaksud ini yaitu prosedur yang hanya akan berhenti jika mempunyai atau menghasilkan solusi. Sedangkan jika tidak menghasilkan solusi, maka prosedur tersebut akan berjalan tanpa henti. Jadi semi algoritma itu dia akan menghasilkan suatu solusi, kalau nggak ketemu solusinya dia akan berulang terus ya. Itu semi algoritma. Selanjutnya ada yang terakhir itu terstruktur. Terstruktur itu urutan langkah-langkah harus disusun sedemikian rupa agar proses penyelesaiannya tidak berbelit-belit dan bagian proses dapat dibedakan dengan jelas mana bagian input, mana proses, dan outputnya mana, sehingga kita bisa memudahkan dalam melakukan pemeriksaan ulang ya. Jadi harus terstruktur input, proses, output ya. Jadi itu kriteria pemilihan algoritma ada 5. Yang pertama output, efektivitas dan efisien ya, jumlahnya, langkahnya berhingga, kemudian berakhir semi algoritma, dan yang terakhir ada terstruktur. Jadi kesimpulannya, suatu algoritma yang terbaik atau the best itu suatu algoritma yang menghasilkan output yang tepat guna yaitu efektif dalam waktu relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Nah, itu adalah algoritma yang terbaik ya. Oke. Lanjut contoh yang pertama. Contoh pertama, buatlah sebuah prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman. Nah, ini kita disuruh membuat suatu prosedur untuk mengirimkan surat kepada teman. Gimana sih cara pengiriman surat untuk teman? Ya, yang pertama kan pastikan kita buat suratnya dulu di kertas. Ya, kemudian kita cari amplopnya, kalau nggak punya amplop ya buat sampul suratnya. Kemudian yang ketiga, kita masukin surat ke dalam amplop, ya dimasukin lah surat ke dalam amplop, masa mau dipisah-pisah. Yang keempat, tutup amplop suratnya dengan lem perekat, ditutup. Kalau nggak ditutup ya nanti terbang suratnya. Yang kelima, tulis alamat surat yang dituju. Pastikan kalian tahu akan mengirim surat kepada siapa ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu mengirim surat, mau buat siapa, nggak tahu alamatnya, kalian bisa cari di buku alamat, atau kalian bisa tanya ke orang yang mau kita kasih surat ya. Kemudian alamat tersebut kita tulis di amplop suratnya. Yang keenam, tempelkan perangko pada amplop surat. Nah, yang terakhir, kita baru bawa surat tersebut ke kantor pos dan serahkan pada pegawai pos atau menuju ke bis surat untuk memasukkan surat ke dalam kotak bis surat. Kayaknya kalau bis surat sekarang udah nggak ada ya. Berarti kita bawa langsung ke kantor pos. Nah, ini contoh dari prosedur pengiriman surat kepada teman. Nah, selanjutnya ada tahap analisa algoritma. Tahap analisa algoritma itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada bagaimana merencanakan suatu algoritma. Yang kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma. Nah, dalam merencanakan dan menyatakan suatu algoritma, kita itu bisa menggunakan bahasa semu atau base code. Contohnya, kita udah sering ya ini di C++, kita pernah coba di C++ juga. Kita disuruh menghitung luas segitiga ya. Pertama ya
Langkah-langkahnya kita masukin nilai alas kan, kemudian nilai tinggi, kemudian cara menghitung luasnya yaitu alas kali tinggi bagi 2. Nah, kemudian kalau sudah dimasukkan nilai alas, nilai tinggi, kemudian diproses luasnya, baru dicetak hasil dari luas segitiganya. Nah, itu tadi ini contoh menggunakan bahasa semu ini ya. Selanjutnya dengan diagram alur atau flowchart ya. Yang pertama start atau mulai, kemudian masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi, terus luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, cetak luasnya, kemudian berhenti atau stop. Nah, ini contoh flowchartnya. Selanjutnya dengan statement program atau penggalan program. Nah, ini menggunakan C++, kita udah sering banget. Misalkan cin alas, cin tinggi, itu cin alas kalimat tinggi itu untuk input data. Luas itu sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, itu prosesnya. Nah, hasil outputnya yaitu adalah luasnya berapa. Yang ketiga, bagaimana validitas suatu algoritma, bagaimana menganalisa suatu algoritma, dan bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Nah, tahap proses uji algoritma ini ada 2. Kita udah sering juga diaplikasikan di program C++. Yang pertama ada proses debugging, yang kedua ada proses profiling. Debugging itu proses program eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. Itu kalau misalkan kalian bikin program tapi setelah kalian di F9 dieksekusi, di running, ternyata banyak yang salah. Nah, kayak banyak yang error, nggak langsung nampil keluar hasilnya. Nah, itu yang dinamakan dengan fase debugging ya. Belum keluar hasil layar hitamnya ya, baru masih banyak yang salah yang harus dikoreksi, itu fase debugging. Kalau fase profiling itu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar atau telah melewati fase debugging. Nah, fase profiling ini yang kalau udah dijalanin terus dia akan langsung muncul layar hitamnya. Ntar ya misalkan masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi. Nah, itu profiling langsung jadi ya. Jadi itu tahap proses uji algoritma. Selanjutnya ada analisis suatu algoritma. Untuk melihat faktor efisien dan efektivitas dari algoritma tersebut dapat dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat pada yang pertama waktu tempuh atau running time dari suatu algoritma. Hal-hal yang dapat dipengaruhi itu yang pertama banyaknya langkah ya. Makin banyak langkah atau instruksi yang kita gunakan, maka makin lama waktu tempuh yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Yang kedua ada besar dan jenisnya input data. Jika jenis datanya adalah tingkat ketelitian tunggal atau single precision, maka waktu tempuh akan menjadi relatif lebih cepat dibandingkan dengan tingkat ketelitian ganda atau double precision. Yang ketiga ada jenis operasi. Sebagai contoh, operasi perkalian atau pembagian akan memakan waktu lebih lama dibandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kan perkalian sama pembagian rada ribet ya. Yang terakhir ada komputer dan kompilator. Jadi kalau kita mau melihat suatu algoritma, kita bisa jadi kalau misalkan kita mencari waktu tempuh dari suatu algoritma, kita harus melihat banyaknya langkahnya, besar dan jenis input data, jenis operasinya, terus komputer dan kompilatornya. Selanjutnya ada jumlah memori yang digunakan, yang kedua ya. Banyaknya langkah yang digunakan dan jenis variabel data yang dipakai dalam suatu algoritma akan sangat mempengaruhi penggunaan memori ya. Jadi ada 2 dari saat kita menganalisis suatu algoritma, itu kita lihat waktu tempuhnya, yang kedua kita lihat jumlah memori yang kita gunakan. Terus, nah sifat-sifat algoritma ini ada 6. Yang pertama, banyaknya langkah instruksi yang harus berhingga. Algoritma yang terprogram haruslah tepat diakhiri atau diselesaikan melalui sejumlah langkah operasional yang berhingga dan diharapkan dapat menghasilkan suatu solusi yang baik.
Yang kedua adalah langkah dan instruksi harus jelas ya. Langkah dan instruksinya harus jelas. Penulisan langkah pada sebuah algoritma harus memiliki arti yang khusus sehingga dapat dibedakan antara penulisan langkah untuk komputer atau program dengan penulisan langkah untuk manusia atau beskod ya. Tuh. Jadi yang pertama ada banyaknya langkah, instruksi harus berhingga. Yang kedua, langkah atau instruksi harus jelas. Itu sifat dari algoritma. Nah, yang ketiga, prosesnya harus jelas dan mempunyai batasan. Suatu proses berisi langkah-langkah instruksi dari suatu algoritma yang akan diselesaikan dengan jelas. Yang keempat ada input dan output harus mempunyai batasan. Kenapa harus mempunyai batasan? Input itu merupakan data yang dimasukkan ke dalam algoritma yang akan dilaksanakan oleh komputer. Sedangkan output merupakan hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilaksanakan komputer untuk kepentingan user. Ya, selanjutnya ada efektivitas. Suatu algoritma itu harus bersifat efektif ya. Kemudian adanya batasan ruang lingkup. Algoritma yang baik itu algoritma yang hanya ditunjukkan bagi suatu masalah tertentu saja. Jadi sifat-sifat algoritma ada 6. Yang pertama, banyaknya langkah, instruksi harus berhingga. Yang kedua, langkah atau instruksi harus jelas. Yang ketiga, ada proses harus jelas dan mempunyai batasan. Yang keempat, ada input dan output harus mempunyai batasan. Yang kelima, ada efektivitas. Yang keenam, adanya batasan ruang lingkup. Nah, itu teman-teman itu untuk materi logika algoritma. Tentang pengertian dasar ya, pengertian dasarnya. Nah, silahkan teman-teman bisa baca lagi, bisa pelajari sendiri lagi. Nah, tidak lupa juga supaya mengasah kemampuan teman-teman, Bunda Putri kasih worksheet ya, biar teman-teman paham, biar Bunda Putri tahu teman-teman tuh udah paham atau belum. Nah, yang pertama itu kalian silahkan buat algoritma tentang mengirim email sama meminjam buku di perpustakaan dan membeli buku di toko buku. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Terima kasih, cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.